dua hari dia nggak bisa. Dia pusing-pusing. Makanya itu akhirnya dia kan ke dokter dan sekarang masih terapinya tuh seminggu 3 kali datang ke dokter. Emang kata siapa Rasana Supan? Informasi seperti Oh gitu ya? Nggak tahu. Kalau gue sempat ada yang nanya juga, tapi gue tanya kayaknya enggak. udah dikonfirmasi tapi enggak. Katanya enggak yang gue tanya. Iya. Apa? Oh tetap lah. Gini, gue nggak mau ada politik pencitraan. Dalam arti kata kita terjun politik kita jadi so berubah, jadi so pinter, so alim gitu kan. Udah tetap jadi diri sendiri. Dan apa yang gue lakukan di podcast gue selama ini kan itu gue emang berbeda dengan apa yang udah gue jalanin. Kayak kemarin kan gue perang udah hipnotis segala macam. Itu tetap ada gitu kan. Cuman kan yang gue lakukan podcast gue ngomong yang lebih serius masalah politik, hukum, sosial, budaya. Yang ibaratnya pendidikan gue, otak gue juga kepake juga akhirnya gitu kan. Tapi kan dalam membawakan itu gue kan nggak jadi orang yang apa kabar serius gitu. Tetap aja pertanyaan gue yang nyeleneh. Cuman bedanya pertanyaan kita ada bobotnya gitu kan, lebih serius gitu kan. Cuman cara ngebawainnya tetap gue, ini mungkin rambut gue warna-warni gitu kan. Ya banyak mentalnya seperti apa? Masih banyak pro dan kontra nih ya, Mas yang mencari nanti. Pro dan kontra mentalnya gimana? Oh banyak. Apa ya? Mental itu mungkin udah diuji di kemarin setahun kemarin ya, gue dilapor-laporin polisi, terus juga diintimidasi, ditelepon orang-orang penting. Yang telepon gue bukan orang-orang penting biasa, orang yang super penting, yang mencoba mempengaruhi gue untuk tidak mengangkat kasus ini, untuk men-take down konten ini. Tapi kan gue buktikan gue tidak lakukan, tidak gentar. Berarti begitu juga dengan Apa? Ya. pasti banyak mendapat intimidasi dong. Oh iya sangat. Podcast gue tuh kemarin ditanya mendapatkan intimidasi, sangat mendapatkan intimidasi. Dan orang-orang yang nelfon gue juga orang-orang di luar dugaan gitu. Kok bisa orang-orang begini nelfon gue? Tapi banyak juga orang-orang penting yang support gue, yang tiba-tiba nggak kenal gue tapi nelfon gue gitu kan. Pak Mahfud MD juga dia mensupport gue, dia memberikan satu apresiasi juga gue. Dahlan Iskan tiba-tiba menulis tulisan sendiri tentang Uya yang gue terharu juga. Ya intinya apa yang gue lakukan nggak sia-sia gitu. Dan banyak juga apa ya, selain intimidasi tapi support dari orang-orang penting itu juga banyak gitu kan. Maksudnya kita kan kuliah di luar negeri nih, misalkan kita sedang kuliah di luar negeri, misalkan sampai dia ingin terjun politik gimana? Coba cinta, aku kan udah sempat gue tanya, Cin, mau kayak papa nggak terjun politik? Gak, aku mau di dunia film gitu, karena dia kan kuliahnya film di Amerika. Dan mungkin papa, mama, Nino. Dia pengen terjun berkarir di Hollywood dulu. Insya Allah, amin. Di dunia film tapi di Hollywood. Juga habis menjemput cinta ya, Mas? Iya. Keadaan cinta gimana? Keadaan cinta alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Kemarin sempat ada kecelakaan. Makanya kemarin gue datang ke sana. Mobilnya ditabrak. Tapi dia harus ke dokter ya. Tapi dia harus ke dokter seminggu 3 kali, udah 2 bulan. Terus urusan asuransi udah kelar semua, mobilnya loss diganti, jadi mobilnya udah nggak bisa dibetulin. Terus lagi proses ini aja, ngesu orang yang nabrak. Ditabrak apa Mas? Kalau boleh tahu Mas? Hah? Ditabrak mobil. Mobil ditabrak mobil gede. Ya. Tapi kondisinya seperti apa Mas? Kondisinya mobilnya udah nggak bisa dibetulin sampai akhirnya total loss ya. Total loss, diganti uang. Mobilnya diganti uang karena udah rusak, nggak bisa dibetulin lagi. Kronologi gue maksudnya itu ditabrak atau gimana? Ditabrak. Kondisi kalau Cita sendiri cedera ya? Dua hari dia nggak bisa. Dia pusing-pusing. Makanya itu akhirnya dia kan ke dokter dan sekarang masih terapinya tuh seminggu 3 kali datang ke dokter. Dia udah bulan kedua. Terus Maret tengah ini MRI lagi. Ya, dia harus MRI. Ini kan jauh dari keluarga nih, tapi kan nyetir dan akhirnya
Udah mulai nyetir lagi. Nah itu gimana tuh dari Bapak sendiri maksudnya? Masih Gini, waktu habis tabrakan tuh dia sebulan nggak berani nyetir. Ya. Dia kemana-mana naik Uber. Makanya kita datang ya. Iya, karena mobilnya juga udah nggak ada waktu itu kan ditabrakan. Tapi udah mulai sebulan kemarin dia udah mulai nyetir, tapi gue temenin dulu, tapi sekarang udah biasa nyetir lagi, udah berani lagi. Nah, kita mungkin gini, kita tipikal orang tua kalau misalkan ada orang tua kalau udah kejadian gitu anak malah nggak boleh. Tapi kita malah mengencourage Cinta, ya pasti ya itu kan terjadi. Tapi ya udah, berarti bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi, yaitu dengan driving lebih safely, lebih walaupun dia ditabrak kita harus lebih hati-hati lagi untuk melihat sekitarnya, jangan cuma sama kita doang, tapi di sekitarnya lebih hati-hati. Karena mobil di sana kan kencang-kencang ya. Kenceng banget. Jadi Kencang-kencang dan emang ya kalau pas ditabrak ya yang nabrak pasti kencang gitu kan. Itu di tol apa jalan biasa Mas? Di jalan bukan jalan tol ya, bukan jalan biasa juga, jalan raya tapi bukan bukan jalan tol. Ada rasa trauma nggak dari Cinta sendiri? Takut oh lagi dia mobil? tahu mah. Ya trauma, awalnya lah trauma. Karena kan dia nggak berani nyetir dulu gitu. Terus aku bilang gimana kalau di LA nggak bisa nyetir ya susah gitu. Kemana-mana nggak bisa kan sekolah segala macam harus nyetir. Iya. Berarti kaki yang terkena benturan atau gimana? Oh belakang. Belakang ya kan masukan, tapi nggak tahu masuk apanya kan nggak tahu kita dokter yang Ditabrak dari belakang kayak gitu dari Belakang samping, jadi ya. dia kebanting setirnya ininya gitu loh. Terus khawatir Ini berarti sampai sekarang untuk mengontrol secara jarak jauh Cinta sendiri gimana kondisinya. Ya baik-baik terus 2 kali ke rumah sakit segala macam. Yang kontrolnya ya kita telepon. Kalau selama di sini kita telepon dia gimana perkembangannya segala macam. Udah ngomong sama dokter belum atau gimana ya. Nah, kita udah itu sih masih bersama. ya Mbak berarti ya, Ramadan ini Ramadan Kita dulu satu katanya apa Natali, kenapa Natali? Oh, nggak tahu, Kata belum tahu. siapa? Nggak cuman mungkin ngunjungin Loh, juga cuma aja, kalau kan kunjungin bapaknya iya, Azam. aja bapaknya Azam. Kita belum dikabarin. Fasilitas Cinta lagi selain naik kendaraan mobil apa lagi? Apa? Cinta. Siapa? Fasilitasnya sendiri di kuliah di mobil. Dan mobil ada nggak? Ada ya. Gini, kemarin Cinta akhirnya kan mobil yang itu kan belum tahu kan bisa dibetulin, akhirnya baru diganti uang. Jadi kemarin terpaksa Cinta pakai mobil tua gue, kan gue punya ada mobil klasik, mobil tua, mobil tahun jadul, akhirnya dia pakai itu. Dan mobil tua kan nggak bisa ngebut kan. Cuman kemarin 2 hari yang lalu nih, dia baru beli mobil lagi, mobil bekas, beli sendiri, pakai duit sendiri dan dia beli sendiri dan mobil second. Dia bilang, Cinta, aku tadi mau bilang ini udah Cin, kita beli mobil lagi dari uang yang diganti itu kan, tapi nggak usah Pak, beli mobil bekas aja gitu. Karena gini, banyak orang tua yang bilang begini, kasih anak tuh jangan mobil yang bagus-bagus dulu, tapi mobil yang biar jelek-jelek dulu aja. Justru gua alhamdulillah kemarin kasih Cinta mobil yang bagus, tapi bukan mahal ya, tapi mobil Eropa, ditabrak sekeras itu dia masih aman, gitu kan. Jadi cara berpikir gue salah kalau kasih anak mobil yang murah aja dulu. Nah kalau ditabrak, kalau mainnya kasih murah beda cerita tuh gitu. Nah kemarin akhirnya Cinta kemarin beli lagi mobil second, tapi tetap mobil yang secara bodinya kuat, tapi ini mobil bekas gitu. Terus udah dia udah beli 2 hari yang lalu sendiri, bener-bener ngurus sendiri. Kalau dulu kan masih ada gue nemenin kan, ini bener-bener dia ngurusin, lapor Pak udah mobilnya udah sampai. Dia benar-benar mandiri sekarang. Tapi tahun ini sendiri tanpa Cinta bulan Ramadan seperti apa? Nggak tahu nih Cinta Baru sekali loh. summer ini nggak mau pulang ke Jakarta juga. berarti Dia posnya Cinta nggak balik. Nah, mau kerja katanya. Kerja dia dapat alhamdulillah sama dapat kerjaan. Kenapa? nggak ke nyamperin nggak sih ke sana? Enggak. Oh, enggak. Kita puasa di sini karena tahun lalu saya udah puasa sama Astrid di sana berdua. Cinta katanya mau kerja, katanya mau cari kerja. Kerja apa Pak? Kerja mulai dari apa lah, cuci piring juga nggak apa-apa dibilang Iya, tuh. waiter, Karena segala macam. dia baru survei. Karena kerja di sana tukang cuci piring aja gajinya $17 sejam katanya. Iya. Lo nggak apa-apa Cin jadi tukang cuci piring? Lah nggak apa-apa Pak. Bayangin aja $17, misalnya sehari kerja 8 jam, $17 8 jam 88 kali 7 pokoknya $130. Jadi aku nggak pernah minta duit ya. Per hari. Berarti kan sehari bisa dapat $130 itu sekitar 2 juta sehari. Enak dibilang gitu. Aku nggak usah kerja seminggu 2 hari lah. Seminggu 7 hari. Seminggu 2 hari aja. Berarti seminggu bisa dapat 4 juta kali 4 16 juta. Lumayan Pak, udah bisa macam-macam. Oh ya udah kalau kamu mau gitu. Kamu nggak apa-apa kerja
kerja jadi cuma cuci piring. Papa punya teman banyak kerja yang punya restoran di sana. Udah Pak nggak mau karena dia bilang dia mau coba dari bawah katanya. Artinya nanti lebaran tahun ini Cinta nggak mau pulang. Nggak mau pulang? Karena memang dia udah rencana, dia udah ngomong mah kan kita udah janji sebenarnya setiap every summer dia harus pulang kan untuk ketemu sama nenek sama kakeknya. Tahun ini Cuma dia nggak tahun pulang? ini dia bilang nggak mau karena dia harus mau coba kerja. Nah, aku tanya itu tadi kerjanya apa? Apa gua tanya cuci piring katanya. udah mau kerja apa jangan udah punya cowok itu gue yang lagi penasaran. Tapi kan bisa dikatakan momen lebaran itu Iya. jauh-jauh dari anak itu pasti Enggak. Karena kalau lebaran, pas lebaran tuh dia lagi kuliah, bukan. nggak bisa. Kan di Amerika nggak ada libur lebaran ya. Iya. Jadi dia nggak bisa pulang emang lebaran. Nggak bisa lebaran. Maksudnya di bulan puasa ada makanan favorit nggak sih yang dimasakin kasih gitu? Mana bisa masak aku. Puasa ini adalah tahun pertama gue selama seumur hidup gue nerima acara TV. Karena gue udah 2,5 tahun berhenti TV nih kan. Udah berhenti stop pandemi mulai pas gue main sakit kena COVID parah itu kan gue bener-bener stop. Gue udah 2,5 tahun kayak enakan libur nih. Dan gue mulai mau masuk TV lagi jadi tahan dan terima di bulan puasa pas acara sahur lah. Jadi ya nanti sahurnya bakal di luar juga gitu. Dan makanan favorit gue puasa dia nggak masak juga, paling beli kolak ya, beli Beli bukan masak. cuman yang gue pikirin sih Cinta nanti dia kan puasa sendiri, dia di rumah sendiri, dia Katanya masak itu mama sendiri. kan Mamanya Astrid bakal nyusul dia di minggu ketiga puasa udah mau lebaran sih temannya gitu ya. Thank you. Terima kasih. Boleh.